Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan selamat datang di channel YouTube saya yang akan membahas seputar kehidupan emak-emak. Ya, kehidupan emak-emak gak jauh-jauh ya dari rumah. Pastinya sebagaimana pekerjaan rumah itu ada beberes, masak, terus ngurus belanjaan dan lain sebagainya yang seputar emak-emak ya. Jadi jangan bosen-bosen ya. Nah, pada video kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang budgeting yang saya lakukan. Tapi saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa saya di sini bukan bermaksud untuk ria. Di sini saya hanya meng-sharing tentang apa yang sudah saya pelajari dari video-video teman-teman yang lain yang sudah terlebih dahulu membahas budgeting ini ya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa memotivasi kalian yang mungkin belum menerapkan sistem budgeting ini dalam keuangan rumah tangga. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Jika nanti memang ada yang berbeda dari kalian, cara kalian mengatur keuangan rumah tangga, sekali lagi ini hanya sebagian dari cara ya, karena cara itu mengikuti setiap orang, jadi tidak bisa disamaratakan. Karena kalau kita membahas tentang keuangan itu setiap rumah tangga itu memiliki keuangan yang berbeda-beda ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, karena aku lagi rajin, jadi aku mau bikin ayam kuah santan nih teman-teman. Pertama-tama aku udah presto ayamnya terlebih dahulu ya. Ini aku lagi milihin bumbu, mau ngubesin bumbu, mau saya ulek. Nah, ada nggak nih kalian yang masih takut pakai presto seperti yang punya saya ini? So, kadang ada yang takut meledak atau males karena bukanya nunggu dingin dulu terus lama banget ya. Aku punya tipsnya nih. Caranya kalau udah matang kita buka itu tutup yang ada di atas tutup presto itu. Nah, yang itu kita buka seperti yang di video ya. Nah, sampai uapnya hilang. Ini cuma butuh waktu 5 menitan. Kalau benar-benar uapnya udah hilang, bisa kita langsung buka nih seperti ini tuh kan. Insya Allah aman ya teman-teman dan cepet juga. Nah, ini ya ayamnya udah sedikit empuk. Terus aku mau tumis bumbu kuningnya terlebih dahulu sampai harum. Aku tambahin serai dan juga daun bawang, daun salam maksud saya. Terus aku masukin ini ayamnya ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau aku ngomongnya masih belibet, nggak jelas gitu. Nah, ini aku nggak suruh sih, emang mama mau bantuin buat marut kelapanya buat bikin santan ya teman-teman. Terus ini ayamnya aku kasih kuah kaldunya yang tadi buat presto biar makin sedap. Nah, aku tambahin juga gula jawa dan juga perbumbuan ya, ada lada terus roiko. Terus ini aku mau bikin santannya langsung aja di wajan biar nggak ngotorin tempat lagi ya teman-teman. Nah, ini dia, jangan lupa diicip-icip ya, dicek rasa. Kalau memang masih kurang bumbunya bisa ditambah lagi. Ini dia ayam kuah santannya udah matang ya. Terus aku mau lanjut. Nah, ini dia budgeting time. Nah, ini adalah buku yang kemarin aku beli ya, yang ada di video sebelumnya. Nah, ini sebelumnya aku juga udah mendesain tulisan-tulisan itu pakai pensil terlebih dahulu biar nantinya aku pas bikin video ini itu tinggal nulis aja ya, nebelin pakai spidol. Sebenarnya bikin budgeting ini nggak harus nih dibikin kayak gini digambar-gambarin atau dibikinin tulisan-tulisan gini ya.
tapi memang aku suka aja karena lihat video-video bunda-bunda yang lain, mak-mak yang lain kalau budgeting tuh pada cantik-cantik banget ya. Walaupun ini rada maksa sih ya teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak bisa gambar, tapi ya udahlah ya. Yang penting bisa memuaskan diri sendiri, dan semoga kalian juga bisa terpuaskan ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang aku cantumin itu ada income atau pendapatan ya. Pendapatan ini itu seluruh pendapatan yang kita dapat pada bulan ini ya. Mungkin dari pak suami atau kalian itu punya pendapatan lain di luar uang yang dikasih dari pak suami, dikumpulin ya, kita akumulasikan jadi satu. Terus juga di sini aku juga mencantumkan ada 2 kategori kalau caraku ya, cara saya itu ada living atau yang buat kehidupan, terus ada fixed expense. Jadi kalau di living itu aku pos-poskan untuk seperti belanja bulanan, terus belanja mingguan yaitu untuk sayur, lauk dan lain sebagainya. Terus juga seperti ada gas, bensin, dana darurat atau dan yang lainnya. Karena ini sifatnya itu nggak tetap ya, mungkin akan terjadi perubahan setiap bulannya seperti itu ya. Nah, untuk fixed expense itu saya pos-poskan untuk seperti bayar listrik, terus untuk tabungan, arisan karena aku punya arisan ya teman-teman, terus untuk SPP anak sekolah, terus ada sedekah atau terus juga kuota seperti itu. Pokoknya ini aku bikin sesuai versi saya ya teman-teman. Versi saya itu maksudnya ini adalah kebutuhan saya di bulan Oktober yang sudah saya perkirakan seperti itu ya. Jadi setiap keluarga itu berbeda-beda ya teman-teman, karena kebutuhannya juga berbeda-beda. Untuk nominal juga tidak bisa kita samaratakan ya teman-teman. Terus kondisi keluarga juga kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan maksud saya ya teman-teman, menyesuaikan pada keluarga masing-masing. Misal kalau di keluarga saya itu ada 4 orang dewasa dan 1 balita ya. Jadi kebutuhannya mungkin beda sama kalian yang keluarganya mungkin cuma dewasanya 2, balitanya 1 gitu ya. Karena aku masih tinggal sama orang tua, jadi mungkin ini pengeluarannya juga lumayan besar begitu ya. Ini versi aku besar loh ya. Karena aku tinggal di desa, jadi alhamdulillah nggak terlalu besar banget ya, karena kayak air itu nggak bayar juga. Terus alhamdulillah rumah juga udah milik sendiri ya, nggak ngontrak, jadi nggak bayar kontrakan seperti itu ya. Pokoknya berapapun yang kita dapat, insya Allah cukup untuk kita bertahan hidup ya, bukan untuk memenuhi gengsi kita seperti itu ya teman-teman. Untuk mengatur keuangan ini juga nggak usah nunggu kita punya gaji yang besar terus baru kita atur keuangan ya, tapi dari kita mungkin cuma penghasilannya 500.000 sebulan, 1 juta sebulan, itu juga harus kita manage atau kita atur ya, karena kalau nggak itu kayak berasa uang segitu itu sedikit banget ya, maksudnya kayak nggak cukup gitu, padahal kalau kita cuma untuk bertahan hidup itu udah cukup banget ya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan saat
mengatur keuangan, yaitu kita pisah-pisahkan uang dengan sesuai kebutuhannya. Misalnya buat SPP, buat bayar listrik, gas, dan belanja mingguan itu harus dipisah-pisah ya, biar kita tahu ini posnya ini ya emang digunakan untuk keperluan ini, jadi tidak buat yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kelihatan nih uangnya memang digunakan untuk pos ini apa enggak gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan itulah yang kita gunakan gitu, uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan kita seperti itu ya. Oh iya teman-teman, mohon maaf banget ya kalau kalian itu dengernya nggak enak gitu ya di telinga sama apa yang saya sampaikan. Mungkin penjelasannya malah muter-muter, kata-katanya belibetan, mohon maaf banget ya, karena memang saya ini masih belajar ya teman-teman. Semoga dengan kebiasaan ini saya bikin video, saya bisa lebih lancar lagi dalam berbicara. Terus saya bahas tentang budgeting ini, mohon maaf jika memang ada yang salah gitu ya, karena memang saya belajarnya itu lewat video-video teman-teman yang bahas ini. Jadi aku cuma ATM gitu ya, amati terus saya modifikasi sesuai dengan kondisi saya seperti itu ya teman-teman. Jadi maafkan jika memang ada perbedaan gitu ya. Oh ya teman-teman, ini aku juga buat beberapa challenge nabung gitu ya. Ada nabung receh, saya postkan ini nanti kalau udah terkumpul mau buat jalan-jalan gitu ya, atau liburan. Tapi ya nggak tahu juga sih nanti buat apa gitu ya. Oh ini nominal terbesar harus 5.000. Terus ini the power of 20.000. Kalian bisa ngikutin challenge ini di Instagram saya ya, @krisdianalestari, boleh di follow ya teman-teman. Nah terus ini juga ada tabungan 10.000 per hari, karena saya dagang gitu ya, jadi saya lumayan mudah dapetin uang 10.000 dalam sehari gitu. Saya postkan atau saya akomodasikan ke challenge 10.000 ini. Nah terus ini adalah tabungan apa ini ya, buat ya aku mau beli apa gitu ya, mungkin semacam wishlist gitulah, pokoknya aku pingin barang apa aku nabung di tabungan ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman video kali ini. Mohon maaf banget apabila banyak kekurangan. Buat kalian yang udah nontonin video saya sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita bisa ketemu di next video. Assalamualaikum.